Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Grup Channel. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang prototype. Jangan lupa silakan disimak di video kita sebelumnya tentang prototype. Pada kesempatan kali ini membahas tentang bagaimana desain kemasan atau prototype kemasan produk. Apa yang dimaksud dengan desain? Desain merupakan seluruh proses pemikiran dan perasaan yang akan menciptakan sesuatu dengan menggabungkan fakta, konstruksi, fungsi, dan estetika untuk memenuhi kebutuhan manusia. Desain adalah konsep pemecahan masalah rupa, warna, bahan, teknik, biaya, kegunaan, dan pemakaian yang diungkapkan dalam gambar dan bentuk. Sedangkan kemasan produk merupakan tempat atau wadah yang berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca. Penampilan yang baik dari kemasan dapat meningkatkan penjualan dari produk yang dikemas. Kemasan yang baik tentunya harus didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Material yang digunakan untuk membuat kemasan beragam bergantung dari produk yang akan dikemas. Misalnya, untuk produk elektronika harus dipilih kemasan yang kuat. Selain kemasan yang baik, promosi atas produk yang ditawarkan juga merupakan hal yang penting. Promosi dari produk yang sangat erat kaitannya dengan perilaku saingan dan perilaku konsumen. Banyak metode promosi yang dapat dilakukan seperti promosi melalui media massa, papan di jalan, dan ini terutama dilakukan apabila produsen ingin memperkenalkan produk barunya. Untuk promosi setelah produk tersebut dikenal oleh konsumen, maka pengemasan produk memegang peranan yang sangat penting. Berdasarkan pengamatan, banyak konsumen memilih satu jenis produk setelah melihat kemasannya. Hal ini dapat terjadi jika kemasan tersebut memberikan informasi yang cukup bagi calon pembeli, serta mempunyai desain yang menarik pembeli. Desain kemasan yang menarik biasanya diperoleh setelah melalui penelitian yang cukup panjang mengenai selera konsumen, yang kemudian diterjemahkan dalam desain grafis cetakan. Desain yang baik tergantung pada keahlian desainer, jenis tinta, bahan, dan mesin pencetak. Perkembangan industri yang sangat pesat menyebabkan kemasan menjadi faktor yang penting dalam pengangkutan dan penyimpanan barang-barang sesuai dengan perkembangan pasar lokal, menjadi pasar nasional, bahkan internasional. Pendapatan atau kemakmuran yang berkembang seiring dengan perkembangan industri pada akhirnya menyebabkan konsumen dihadapkan pada pilihan yang beragam dari produk-produk yang bersaing untuk memperebutkan pasar. Hal ini mendorong pengusaha untuk mempengaruhi pilihan konsumen, yaitu dengan memperkenalkan konsep branding untuk membangun personalitas produk yang dapat dikenali konsumen. Brand atau merek adalah nama simbol, desain grafis, atau kombinasi di antaranya untuk mengidentifikasi produk tertentu dan membedakannya dari produk pesaing. Nama brand yang dicetak dalam kemasan dapat menunjukkan citra produsen dan kualitas produk tertentu. Saat ini, fungsi kemasan tidak hanya sebagai wadah atau produk, tetapi sudah bergeser menjadi alat pemasaran atau marketing. Pasar swalayan dan supermarket juga sudah berkembang dengan pesat, sehingga desain grafis pada kemasan produk juga semakin berkembang. Hal ini disebabkan karena pada pasar swalayan, kemasan dapat berfungsi sebagai wiraniaga diam yang dapat menjual suatu produk. Dan perbedaan dalam bentuk dan dekorasi kemasan berpengaruh besar terhadap penjualan. Jadi, proses yang harus dilalui adalah desain kemasan yang menarik, yang akan menjadi sarana sebagai promosi yang akan membuat industri berkembang dan membangun konsep branding, seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya mengenai merek dagang, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang banyak. Pengemasan atau packaging
merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah untuk suatu produk. Kemasan yang dibuat sedemikian rupa dapat menambah daya tarik sehingga menaikkan nilai jual produk tersebut. Untuk itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada penyajian desain sebuah kemasan. Yang pertama adalah mampu melindungi produk dari benturan dan cuaca. Kemudian, memberikan kemudahan saat membawanya. Poin selanjutnya adalah memiliki daya tarik bagi calon pembeli, menampilkan produk yang siap jual, kemudian informatif dan komunikatif. Dan poin yang terakhir adalah bermanfaat dalam pemakaian ulang. Desain kemasan merupakan suatu rancangan atas kemasan pada suatu produk tertentu yang dilakukan sebagai upaya peningkatan dan syarat produksi yang mendukung pemasaran suatu produk. Proses desain harus memperhitungkan aspek fungsi, estetik, dan berbagai macam aspek lainnya yang biasanya datanya didapat dari riset, pemikiran, brainstorming, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah desain kemasan. Antara lain yaitu yang pertama adalah melakukan survei terlebih dahulu, terutama untuk mengenal konsep desain kompetitor dan beberapa pengaruh desain kompetitor terhadap penjualan produk kita. Bisa juga dengan membuat panelis dan polling untuk mengetahui seberapa kuat kompetisi antara konsep desain produk kita dengan kompetitor. Dari hasil survei ini, desainer akan mampu menciptakan konsep desain kemasan yang bisa bersaing. Kemudian selanjutnya adalah membuat konsep desain kemasan menjadi beberapa alternatif. Hal ini dimaksudkan agar mengetahui desain kemasan mana yang lebih diminati oleh konsumen. Pilihan terbanyak terhadap salah satu konsep menjadi indikasi karakter konsumen terhadap produk yang akan dikemas nantinya. Kemudian selanjutnya, membuat desain kemasan yang unik, memiliki ciri khas, dan menarik. Jangan pernah menjiplak desain kemasan produk lain yang sejenis. Usahakan untuk menciptakan desain kemasan produk yang belum pernah dipakai oleh produk lain, sehingga produk yang ditawarkan memberikan kesan lebih menarik dan lebih unik dibandingkan produk lain dengan jenis usaha yang sama. Kemudian selanjutnya, desain kemasan harus disesuaikan dengan isi. Artinya apa? Desain kemasan yang dirancang harus mengacu kepada jenis dan karakter produk yang akan dikemas, sehingga jangan sampai terjadi desain kemasan tidak memberikan corak produknya. Misalnya, desain kemasan dodol berbeda dengan desain kemasan untuk sabun mandi, sehingga kewajiban desainer memperkuat persepsi ini. Kemudian poin yang terakhir yaitu desain kemasan harus disesuaikan dengan karakter konsumen. Artinya, seorang desainer kemasan harus pandai menganalisa kelompok segmen produk yang akan dikemas. Dengan demikian, desain kemasan yang dibuat bukan hanya pada bagus atau tidaknya dari sisi grafisnya, tapi bagaimana desain yang diciptakan tersebut selaras dengan sasaran pasar yang akan dibidik, sehingga calon konsumen tidak merasa asing dengan desain kemasan yang dibuat. Membuat desain kemasan produk sesuai dengan target pasarnya bisa dibedakan berdasarkan umur konsumen maupun jenis kelamin konsumen, kelas harga penjualan, dan budaya di suatu daerah. Selain hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat desain kemasan produk, terdapat juga tahapan dalam membuat desain kemasan produk. Berikut ini adalah tahap-tahap dalam desain kemasan produk. Yang pertama, fasenya adalah fase 0 atau perencanaan produk.
Kegiatan perencanaan sering dirujuk sebagai zero phase karena kegiatan ini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran pengembangan produk aktual. Kemudian fase selanjutnya yaitu fase 1, pengembangan konsep. Pada fase ini, pengembangan konsep, kebutuhan pasar, target diidentifikasi, alternatif, konsep-konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi, dan satu atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih jauh. Kemudian fase selanjutnya adalah fase 2, perancangan tingkat sistem. Fase perancangan tingkat sistem mencakup definisi arsitektur produk dan uraian produk menjadi subsistem-subsistem serta komponen-komponen. Fase ketiga yaitu perancangan detail. Fase perancangan detail mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, material, dan toleransi-toleransi dari seluruh komponen unik pada produk dan identifikasi seluruh komponen standar yang dibeli dari pemasok. Kemudian fase selanjutnya adalah fase keempat, yaitu pengujian dan perbaikan. Fase pengujian dan perbaikan melibatkan konstruksi dan evaluasi dari bermacam-macam versi produk awal produk. Kemudian fase selanjutnya adalah fase kelima, produksi awal. Pada fase produksi awal, produk dibuat dengan menggunakan sistem produksi yang sesungguhnya. Tujuan dari produksi awal ini adalah untuk melatih tenaga kerja dalam memecahkan permasalahan yang timbul pada proses produksi sesungguhnya. Peralihan dari produksi awal menjadi produksi sesungguhnya biasanya tahap demi tahap atau bertahap ya. Pada beberapa titik pada masa peralihan ini, produk diluncurkan dan mulai disediakan untuk didistribusikan. Dengan memperhatikan hal-hal yang dapat mendukung tampilan desain kemasan produk, diharapkan produk yang ditawarkan akan menarik minat konsumen dan memuaskan konsumen. Baik, sekian dari Gurumu Channel. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.